Hai bangsat, semoga kalian masih berada di dunia tipu-tipu ya. Film ini sangat unik untuk dibahas, karena ceritanya seperti elang memangsa anak ayam cuy. Bagaimana menurut kalian jika ada 7 orang anak yang mereka semua kembar? Dan harus hidup selama 30 tahun dengan satu identitas. Bahkan jika ada salah satu dari mereka jarinya terpotong, maka jari saudarinya yang lain juga harus dipotong. Film ini berjudul What Happened to Monday. Bagi kalian semua jangan ngaku sudah nonton film ini kalau belum nonton channel ini. Karena kita akan kupas semuanya setajam silet. Alur cerita dimulai pada keadaan bumi di masa depan, di mana angka populasi manusia melambung tinggi. Hingga diprediksikan umur bumi tidak akan lama lagi. Di mana yang menjadi permasalahan di sini adalah ditetapkannya peraturan baru yaitu satu pasangan satu anak tidak boleh lebih. Apabila melanggar peraturan maka anak tersebut dianggap ilegal dan akan dimasukkan ke program yang telah disiapkan oleh Biro Alokasi. Di sana anak mereka akan ditidurkan dalam sebuah tabung, tanpa merasa lapar. Dan nantinya akan dibangunkan jika keadaan bumi telah kembali seperti sebelumnya. Dan bukan hanya itu, mereka juga diwajibkan untuk semua orang menggunakan sebuah gelang sebagai identitas mereka. Sin merangkak kepada seorang ibu bernama Karen yang berhasil melahirkan 7 bayi upin-ipin kembar. Sayangnya Karen harus meninggal setelah melahirkan ke-7 bayinya itu. Kemudian bayi itu dirawat oleh kakek mereka yang bernama Terence Sedman. Ia memberi ke-7 bayi kembar itu berdasarkan nama-nama hari. Untuk menghindari kecurigaan dari agen biru, Karen melatih dan mendidik mereka untuk menjadi identik satu sama lain, agar dapat berinteraksi dengan dunia luar. Mereka hanya boleh menggunakan satu identitas yaitu nama ibu mereka Karen Sedman. Setiap dari mereka yang sudah menghabiskan waktu di luar, diwajibkan membagi aktivitas apa saja yang telah dijalani. Suatu hari anak pertama Tuesday naik ke apartemen untuk bermain sate board dan itu bukan harinya untuk keluar. Dan ketika pulang ia mengalami kecelakaan yang membuat ujung jari telunjuknya patah. Karena hal itu Sedman memutuskan untuk memotong semua jari telunjuk saudari-saudarinya yang lain. Agar mereka tetap identik, resiko yang sangat berat untuk melindungi ke-7 cucunya. Singkat cerita 30 tahun kemudian pada tahun 2073, ke-7 upin-ipin ini sudah dewasa. Dan tepat pada hari Senin Monday mendapat giliran berperan sebagai Karen. Di hari itu adalah hari yang penting bagi Karen karena ia akan mendapatkan promosi jabatan di tempat kerjanya. Setelah keluar dari checkpoint, Adrian yang merupakan security di situ menunjukkan ketertarikannya kepada Monday, dan sesampainya di kantor Monday bertemu dengan saingannya. Ketika hendak berpisah Harry berkata bahwa ia akan selalu mengawasinya. Malam pun tiba, namun Monday masih belum pulang. Tentu saja membuat saudarinya sangat khawatir. Friday dan Tuesday mencoba melacak lokasi Monday melalui gelang miliknya. Namun mereka tidak dapat menemukan keberadaannya. Karena Monday telah menonaktifkan GPS di gelangnya. Keesokan harinya Tuesday mendapat giliran untuk mengisi harinya sebagai Karen Sedman. Dia merasa bingung dengan apa yang akan dilakukan pada hari ini. Karena Tuesday sama sekali tidak mendapat informasi aktivitas Monday di hari sebelumnya. Karena hal itu ia mencari informasi mengenai Monday kepada rekan kerjanya di kantor. Ternyata setelah ia berhasil mendapatkan promosi jabatan, Monday bertemu dengan Jerry di bar. Setelah mengetahui hal itu Tuesday pun menyampaikan informasi itu kepada saudari-saudarinya yang lain. Namun ketika hendak pergi, agen Hero datang dan memaksa Tuesday untuk masuk ke dalam kantor. Ia bertemu seorang wanita tua bernama Chaiman, dan ia mengatakan kalau dia sudah mengetahui rahasia 7 saudaranya itu, yang mampu bertahan hidup sampai sekarang. Di sini nenek lampir akan mengambil paksa bola mata Tuesday. Tuesday yang sangat ketakutan mencoba untuk menyogok nenek tua itu dengan sejumlah uang. Namun hal itu tetap menyuruh agennya untuk mencongkel mata Tuesday. Nenek lampir ini juga memerintahkan salah satu agen kepercayaannya untuk menghabisi semua saudarinya. Malam harinya Yo langsung melaksanakan perintah nenek lampir itu. Dia langsung masuk ke apartemen dengan menggunakan bola mata milik Tuesday.
Sementara itu kelima saudari yang masih tersisa, mencoba untuk sembunyi di ruang rahasia yang telah dibuat kakeknya. Namun sayangnya para agen Coca-Cola ini menemukan mereka. Dan terjadilah tarung-tarung di sana. Kelima saudari itu berhasil menghabisi para agen itu. Akan tetapi mereka juga harus mengorbankan nyawa Sunday yang tewas dalam pertarungan itu. Dalam kantong salah satu agen, mereka menemukan bola mata Tuesday dan karena dapat informasi dari Jerry, kelima saudara tersebut langsung mencurigainya. Keesokan harinya pada hari Rabu, Wednesday mendapat giliran untuk keluar. Namun untuk kali ini dia tidak berpenampilan layaknya Karen, karena ia akan menemui Jerry di apartemennya. Di sana sempat terjadi kesalahpahaman, karena Jerry sudah mengetahui rahasia dari Karen, dan Wednesday mengira bahwa yang dimaksud Jerry adalah mengenal saudarinya. Namun Jerry mengatakan hal lain bahwa Karen Chapman telah mendapat promosi jabatan dengan cara mengirimkan uang dalam jumlah yang cukup banyak kepada Chaiman. Di seberang gedung seorang sniper beragen Giro sedang mengincar mereka, dan tak lama kemudian Jerry pun tertembak. Karena keberadaannya telah diketahui, Wednesday dibantu Friday dan Tuesday berusaha untuk melarikan diri dari sana. Ketika Wednesday hendak melompat ke seberang apartemen, dia ditembak oleh Dio dan tewas. Di balik pintu terlihat security hero yang tidak lain adalah Adrian. Awalnya mereka mengira Adrian akan menangkapnya, namun ternyata hanya untuk menemui Monday. Saturday yang tidak mengetahui apa-apa langsung melaporkan kepada Friday dan Tuesday. Kemudian mereka berdua memanfaatkan situasi ini agar Saturday dapat menghubungkan gelangnya kepada Adrian untuk dapat terhubung dengan server biru. Oleh karena itu Saturday terpaksa harus pergi kencan dengan Adrian. Setelah berhasil terhubung ke server biru, Tuesday dan Friday mulai melacak ke segala ruangan yang ada di gedung bir. Di sana dia menemukan Monday yang ternyata masih hidup. Setelah kencan, Saturday yang masih berada di apartemen Adrian, memberitahukan bahwa Monday dan Adrian telah menjalin hubungan selama beberapa hari belakang. Tak lama kemudian agen Giro datang dan langsung menembak tepat mengenai kepala Saturday. Di saat yang bersamaan para agen telah berada di luar apartemen. Ketika Friday dan Tuesday berusaha melarikan diri, Friday memilih untuk kembali ke apartemennya, untuk mentransfer data penyogokan nenek lampir ke gelang milik Tuesday. Friday juga membuat sebuah bom dadakan. Tak lama kemudian apartemen itu meledak dan Friday bersama agen Giro pun tewas. Tuesday yang melihat hal itu sangat sedih. Scene selanjutnya diperlihatkan Adrian yang mendengar berita kejadian itu langsung datang untuk melihat Monday. Dan bahkan juga tidak mengetahui bahwa mereka memiliki 6 saudari kembar. Ketika ia masuk ke dalam mobilnya, Tuesday langsung menodongkan senjatanya dan lagi-lagi karena kesalahpahaman, Tuesday awalnya mengira kejadian itu telah direncanakan oleh Adrian. Namun Adrian sama sekali tidak mengetahui apa-apa. Adrian mengatakan bahwa dirinya hanya mencintai Monday. Singkat cerita Tuesday pun membongkar rahasia saudarinya kepada Adrian. Karena hal itu Adrian sepakat membantu Tuesday untuk menyelamatkan Monday yang disekap di gedung biru. Setelah masuk Adrian berpura-pura membawa mayat salah satu dari 7 saudari kembar, yang itu adalah Tuesday. Setelah sampai ke tempat di mana anak kecil ilegal ditidurkan, mereka melihat bahwa sebenarnya para anak ilegal tidak ditidurkan, melainkan dibius lalu dibakar hingga jadi abu. Setelah melihat kejadian tersebut, Tuesday melawan para perawat itu. Sementara Adrian membereskan para penjaga. Setelah itu mereka pergi ke ruangan di mana Monday disekap. Namun ternyata itu bukanlah Monday, melainkan Tuesday. Di sini mereka bertanya-tanya di manakah Monday, dan apa yang terjadi sebenarnya. Dan terungkaplah fakta mengejutkan bahwa Monday telah menjual informasi mengenai saudari-saudarinya itu kepada nenek lampir.
Dan ketika nenek lampir membuka acara penggalangan dana, Adrian dan Tuesday membajak operator untuk menayangkan rekaman yang terjadi di ruangan itu yang sebelumnya telah direkam oleh Tuesday. Di sini live, Tuesday mengatakan menjadi Karen Sedman karena ia telah mengetahui bahwa Monday telah bersekongkol dengan nenek lampir, dan mereka baku hantam. Beruntung Tuesday berhasil mengatasi Monday di sana. Setelah itu Tuesday pergi untuk menghadiri acara pidato dari nenek lampir. Dan pada saat yang bersamaan Tuesday berhasil membajak dan menayangkan kejadian itu. Para tamu yang melihat kejadian itu sangat terkejut. Karena selain tidak sesuai dengan yang diiklankan, program itu juga sangat tidak manusiawi. Caiman si nenek lampir pun pingsan. Setelah sadar dia merasa curiga dengan Tuesday. Tak lama kemudian Monday datang dan menodongkan senjata dan ketika hendak menembaknya Monday ditembak terlebih dahulu oleh Yu. Bersamaan juga Yu ditembak oleh Adrian dari belakang. Pada nafas terakhirnya Monday mengungkapkan alasannya, yang ternyata Monday hamil anak kembar hasil hubungannya dengan Adrian. Dia meminta agar menjaga anaknya. Perbuatan itu sama persis dengan apa yang telah kakeknya dulu. Tak lama setelah itu Monday tewas, kemudian muncul sebuah berita yang menginformasikan bahwa peraturan alokasi anak telah dihapuskan. Dan Caiman si nenek lampir ditetapkan hukuman mati atas programnya. Dan tamat. Jangan lupa like-nya, terima kasih.